Ya baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? It's been a long time nggak ketemu. Semoga dalam kondisi sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Nilai sedang diproses secara umum. Alhamdulillah sepertinya yang minim ya, minim kemungkinan nilainya mepet. Itu nggak banyak, alhamdulillah ya. Baru sampai memeriksa yang basic. Semoga makin banyak yang eh, prediksi saya nilainya kecil jadi naik ya dengan soal medium dan hardnya. Hari ini kita akan masuk ke materi stack dan Q. Ini materi CLO kedua dan ini asesmennya baru juga asesmen Bu, ya. Jadi CLO 2 ini karena hanya disampaikan dalam waktu 3 pekan, maka otomatis teman-teman langsung asesmen lagi ya di pekan ke-11. Rencananya asesmen akan dilaksanakan serentak ya. Jadi mungkin teman-teman akan asesmen di hari Sabtu tanggal eh, 2, tanggal 2 Desember. Jadi ada waktu sekitar kurang dari 1 bulan kita akan asesmen materi di CL2. Nah, kabar baiknya CL2 ini jauh lebih mudah karena memang dengan asumsi teman-teman masih kuat ya basic link listnya. Karena di CLO2 dan CLO3 kita sudah mulai masuk ke jenis-jenis struktur data sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, kalau kemarin di single, double, circular itu semua proses bisa dilakukan. Insert mau dari depan, mau dari belakang, mau dari antara dua data itu boleh. Hapus dari depan, dari belakang, di antara dua data boleh. Nah, kalau di sini kita akan belajar ada beberapa struktur data yang memiliki behavior yang sudah spesifik, gitu ya. Yaitu yang pertama kita akan belajar stack di minggu ini. Nanti pertemuan kedua, insya Allah semoga besok ya, insya Allah besok latihannya. Hari ini teorinya, besok latihannya. Kemudian minggu depan kita Q, antrian. Kemudian langsung latihan. Di minggu depannya lagi kita latihan lagi persiapan asesmen CLO 2. Baru pertemuan keduanya di hari Sabtu nanti kita akan asesmen CLO 3 bersama-sama semua kelas ya. Untuk jadwalnya akan diinfokan kemudian. Tips dari saya teman-teman, CLO 2 ini harusnya bisa memberikan nilai yang lebih besar dibandingkan CLO 1 karena materinya tidak banyak. Teman-teman juga tidak perlu menghafal berbagai macam mekanisme, skema. Dan yang kedua, mereka dekat dengan kehidupan kita. Ya, jadi nggak usah ngafalin banget gitu. Nggak, sirkular tuh, wah baru dengar ya, double English baru dengar kemarin. Yang pertama, ini kita akan belajar stack. Nah, saya butuh ininya teman-teman, interaksinya ya, biar nggak ngantuk. Apa arti stack? Bukan, Bu. Tumpukan, good. Berarti secara natural nih. Nah, secara natural bayangin kalian punya Mr. Potato, tahu kan? Mr. Potato, si keripik kentang itu yang kosong. Bayangkan itu konsep menumpuk itu sangat terasa di sana. Kemudian kondisi awal namanya struktur data. Kita harus belajar kondisi awalnya kosong. Ketika Mr. Potato-nya kosong, kemudian kita mau memasukkan satu data atau satu lembar keripik kentang. Dia akan berada di mana tuh? Dia ada di mana? Di Paling bawah. paling bawah. Tapi kalau ditanya yang kita lihat sekarang, keripik yang mana? Keripik yang baru kita masukin kan ya? Kemudian kita tambah lagi data, tambah lagi keripik.
dimasukkan ke dalam tempatnya. Dia ada di mana, teman-teman? Paling bawah atau paling atas sekarang? Keripik kedua. Paling atas. Paling atas. Dan kalau ditanya, yang kita bisa lihat data saat ini atau keripik saat ini, keripik yang tadi pertama kita masukin atau keripik yang baru saja kita masukkan? Yang baru saja dimasukkan. Oke, itu konsep tumpukan. Jadi nature-nya seperti kita menumpuk barang, gitu ya. Artinya semua data akan di-force untuk menerapkan konsep insert layaknya tumpukan dan konsep menghapus layaknya tumpukan. Berarti ketika kita masukkan data ke stack, ya berarti data baru itu akan terlihat paling atas. Jadi dia terlihat paling pertama, padahal sebenarnya data paling pertama ada paling bawah. Namanya juga ditumpuk ya. Makanya data paling awal yang kita masukkan itu akan berada di paling bawah. Sehingga kita kalau mau tanya data pertama nggak bisa langsung dapat karena dia ada di paling bawah. Tapi kita malah lebih mudah atau lebih cepat mendapatkan data paling akhir. Ya, data yang paling akhir kita masukkan itu yang paling mudah kita ambil. Karena dia yang paling kelihatan. Begitupun dengan konsep hapus. Sekarang saya tanya ketika kalian beli si Mr. Potato udah ada isinya kan, bayangin kalian ingin menghapus atau memakan si kentangnya. Kira-kira yang kalian makan itu kentang yang paling pertama dimasukin atau paling akhir dimasukkan? Paling akhir. Paling akhir dimasukkan ya, kecuali emang niat banget dikeluarin semuanya gitu ya. Nature-nya adalah kita akan mengambil yang paling atas. Siapakah yang paling atas? Dialah yang paling terakhir dimasukkan. Gitu ya. Data paling pertama tentu akan berarti keripik yang paling akhir akan dimakan paling awal apa paling akhir? Sorry, keripik yang paling pertama disimpan akan dimakan paling akhir atau paling awal? Paling akhir. Paling akhir. Udah konsepnya gitu aja tumpukan, ya. Bedanya kita akan terapkan itu dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Oke, teman-teman, di sini di layar sudah kelihatan belum? Nah, jadi ini contohnya ya. Satu lagi, mungkin agak akan ngebuat teman-teman deg-degan, karena stack ini nggak pakai linked list. Stack akan menggunakan array. Ya, jadi kita akan sedikit refresh array-nya ya. Jadi stack itu adalah sebuah struktur data di mana konsep dalam proses insert dan delete-nya menggunakan konsep tumpukan, di mana data yang paling pertama kita simpan akan paling terakhir kita hapus atau kita ambil. Sedangkan data yang paling terakhir kita insert akan paling pertama kita ambil. Itu konsep tumpukan. Kenapa sih belajar stack? Kenapa belajar konsep tumpukan? Karena banyak kasus-kasus di dunia ini yang membutuhkan konsep stack, gitu ya. Jadi prinsipnya last in, first out. Data yang paling terakhir masuk dialah yang pertama kali bisa kita keluarkan. Itu untuk stack. Berarti kalau Q, kalian udah kebayang nggak apa dia konsepnya? Q, antrian. Data yang paling pertama masuk akan paling apa dikeluarkan? Kalau antrian. Paling awal. Betul. Jadi kalau Q itu first in, first out. Ya, FIFO. Stack itu LIFO, last in, first out. Sedangkan Q itu FIFO, first in, first out. LIFO dan FIFO ini vocabulary singkatan yang umum ya di dunia programming. Jadi ini contohnya teman-teman, ada sebuah stack disimpan dalam array. Ya, array itu kan kotak-kotak ya. Nah, ini kotak-kotak seperti ini. Pertama, ini salah nih.
contohnya, tapi nggak apa lah ya, ceritanya. Data yang pertama yang masuk adalah U, maka dia ada yang ada di paling dasar, kemudian L, maka dia naik ke atas, kemudian E, taruh di atasnya L, kemudian T, taruh di atasnya E. Setelah proses ini selesai, akan ditanya data paling atas siapa, yaitu huruf T. Nah, ketika kita makan Mr. Potato juga kita yang kita tahu cuma satu, apa kentang paling atas ya. Siapakah kentang yang paling atas? Kita nggak bisa tahu kentang di bawah, kentang kelima, kentang kedua, kentang paling bawah. Kita nggak bisa kecuali kita keluarkan datanya. Itu ya konsepnya. Nah, ini contohnya. Ketika saya sudah punya array yang sudah berisi data dari top ya, dari top itu ini pointer top namanya. Pointer top ini adalah sebuah pointer ataupun sebuah variabel yang menyimpan posisi dari data paling atas. Kenapa data paling atas? Kenapa data paling uh, eh kenapa kenapa data paling atas? Karena ya kita hanya bisa melihat data paling atas kalau di stack. Kemudian muncul kentang baru atau data baru namanya V. Otomatis yang kita lakukan adalah memasukkan data V itu di atas atau setelah data yang ditunjuk oleh pointer top. Itu ya. Kalau di linked list kita kenal dengan first last, sedangkan kalau di stack kita kenal yang namanya pointer top. Itu ya. Nah, kalau di linked list kita anggap dia pointer first. Maka sekarang V sudah menjadi elemen yang di-save oleh pointer top. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau saya masukin data baru X, X ini akan ditaruh di mana? Di atas V. Kenapa di atas V? Karena eh Ini saya mau kasih apresiasi seperti biasa ya, yang ngomong sebut nama. Kayaknya mbak-mbak terus nih dari tadi. Tapi beda suara. Siapa nih yang ngomong? Wendy, Bu. Wendy ya? Ya, Oke. Wendy. Oke, Wendy plus 5 nih ya. Eh, kenapa ditaruh setelah V? Karena setelah top gitu ya. Ini X. Cirinya adalah topnya. Berarti top sekarang siapa? X. X. Siapa tuh? Suara perempuan lainnya yang samar-samar. Nanti sebut nama dulu ya. Siapakah dia? Aura, Bu. Aura. Nanti speak dulu namanya baru saya ini ya. Silakan menjawab. Oke, ini teman-teman. Jadi nanti topnya berubah jadi X. Sekarang saya tanya, kalau top ini identik dengan first dan skema insertnya seperti tadi, kalau di link list ini insert apa ya? Insert first, Bu. Good, cowok. Insert first. Yang cowok siapa tuh? Main nembak aja. Ini Jaya. Oh, Jaya. Oke, good, Jaya. Ini namanya insert first ya, teman-teman. Ini jadi kenapa saya bilang materi CO2 ini mudah? Karena konsepnya udah kalian dapatkan di CO1. Jadi tinggal menerapkan aja. Insert first. Nah, di single link list kalian belajar insert tuh ada berapa? Ada 3. Baru di single link list, belum di double, belum di circular. 3 dikali 3, 9 jenis insert. Di stack, Anda cuma perlu mengetahui insert first saja. Karena di stack memang nggak boleh ada insert selain insert first. Gitu. Makanya kenapa saya bilang CO2 ini biasanya lebih besar nilainya kalau teman-teman ya pertama tidak menggampangkan ya, kedua walaupun dia gampang karena dalam bentuk array kadang suka
keselimpat tiba-tiba main pointer ya. Di stack nanti nggak ada pointer. Ini ilustrasi saja. Oke, berarti sekarang nih teman-teman bayangin. Saat ini saya punya data seperti ini. Lalu saya ingin ambil datanya, saya ingin hapus datanya. Kira-kira gimana proses penghapusannya? Siapa sih yang saya hapus? Dihapusnya di tengah-tengah, Kak, Bu. Bayangin kamu makan Mr. Potato. Yang kamu makan yang tengah-tengah atau yang Paling atas, Bu. Paling atas. Oke, siapa tuh mbaknya yang ngomong pertama? Mantap. Putri, Bu. Putri. Putri ya, benar ya? Iya, Bu. Oke. Semoga nanti banyak muncul nama lain ya. Ini sudah ada 4 orang, Wendy, Aura Jaya, Putri. Nah, benar. Jadi yang kita hapus itu adalah bayangin aja Mr. Potato, tumpukan nggak mungkin di tengah-tengah, nggak mungkin paling bawah, tapi pasti yang paling atas. Berarti si X nih yang akan kita hapus. Seperti biasa, X ini akan kita simpan ke variabel misalkan temp. Kira-kira kenapa X, teman-teman? Karena X-nya adalah top. good. Jadi cirinya kalau dia di posisi atau ditunjuk oleh top. Gitu ya. Ini saya hafal, mulai hafal suaranya. Ini Mas Jaya ya. Berarti di sini X. Berarti setelah itu apa yang berubah? X sudah di copy. Kemudian Topnya menunjuk ke V. Topnya nah, ke V lagi. topnya balik ke V. V. Berarti kalau ini delete apa ya? Delete first. Delete first, Bu. Betul sekali. Ini delete first. First. Jadi kesimpulannya, stack ini ternyata hanya menerapkan apa, insert apa, dan delete apa. Insert first Insert dan delete first dan first. delete first. First delete first. Oke, good job, guys. Benar sekali. Masalahnya tidak dalam bentuk linked list. Nah, kita refresh lagi ya array-nya. Nah, oke, kita refresh. Masih ingat ya, semoga. Jadi teman-teman, stack itu ya kondisinya kalau pakai array ini saya sarankan tidak pakai T, pakai info aja biar sama kayak di kelas ya. Nah, cuma karena yang bikin slide pakai T dan kita tahu ini cuma nama variabel ya masalah. Jadi pertama, gambar stack itu ketika kosong adalah seperti ini ya. Stack itu tipe bentukan yang terdiri dari 2 item. Pertama, array itu sendiri untuk naruh data. Kedua, variabel top. Karena stack ini dalam representasi array, jadi nggak ada pointer, teman-teman. Tapi cuma variabel yang namanya top. Nah, variabel ini akan kita update seiring bertambah dan berkurangnya si data. Kondisi awal, stack yang ini jadi ada 2 ya. Ada 2 ruangan. Pertama top dan tempat data atau si array-nya. Kondisi awal, si array-nya, kalau di sini nama array-nya T, itu kosong. Otomatis topnya juga 0. Gitu ya, ini kondisi kosong. Karena memang belum ada data, berarti topnya 0. Dan si array ini startnya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana mendeklarasikan array ini? Pertama, kita buat dulu sebuah konstan, biar nggak bingung aja ya. Jadi ini IDX max, jadi indeks maksimum dari si array. Integer 94, artinya apa? Indeks maksimumnya 4. Bukan jumlah data, hati-hati. Indeks maksimumnya. Kenapa? Karena ada juga array yang start dari 0 ya, hati-hati. Kemudian kita bikin info type. Info type itu apa? Sama seperti di list. Info type adalah data yang akan kita simpan. Data yang akan kita simpan apa? Kalau di sini karakter, ya berarti karakter. Kalau di sini mahasiswa, berarti ini tinggal diganti MHS. Jangan lupa di sini type. MHS itu terdiri dari apa saja. Gitu ya. Kemudian type address. Nah, apa ini address? Katanya nggak ada pointer, Bu. Bedanya di linked list, address itu adalah alamat dalam bentuk pointer. Kalau sekarang, address itu adalah lokasi
sama ya, kalau di sini di array kan kalau mau tahu lokasi data kita cukup indeksnya aja kan. Data kelima, indeks kelima, data ketujuh, indeks ketujuh. Berarti alamatnya adalah si indeks itu sendiri. Sehingga address itu tipenya integer. Kenapa? Karena inilah alamat-alamatnya. Ya, sudah diketahui. Baru kita buat stack-nya. Type stack, karena stack terdiri dari dua. Yang pertama kita deklarasi array ini, namanya T. Kemudian kita, ini refresh ya, teman-teman bagi yang lupa. Titik 2 array, kemudian kurung siku buka, indeks pertamanya. Kemudian titik-titik, dan indeks terakhirnya. Karena indeks terakhirnya tadi sudah kita bikin dalam bentuk konstan, maka kita bisa bikin ID Xmax di sini. Kemudian kurung siku tutup. Lalu off, baru tipe datanya. Nah, karena kita udah definisikan tipe data yang kita simpan di info type, maka off info type. Kedua, deklarasikan si topnya. Top, titik 2, tipenya apa? Isinya sih integer, tapi karena kita udah membuat aliasnya, yaitu address, maka kita tuliskan di sini address. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait deklarasi ini? Ada yang aneh atau ada yang bingung? Boleh bertanya sekarang. Bu, izin bertanya. Boleh. Di stack ini perlu kayak variabel tambahan untuk tahu posisi terbawah nggak, Bu? Nature-nya kita nggak bisa tahu posisi terbawah dari sebuah stack sebelum kita mengeluarkan seluruh isi stack-nya. Jadi kalau ditanya apakah perlu last gitu ya, sebenarnya tidak perlu karena emang nature-nya stack kamu nggak akan tahu lastnya di mana gitu. Kebayang? Jadi stack, queue, tree graph itu malah struktur-struktur data yang memang harus nurut gitu ya sama behavior-nya dia ya. Stack itu kita ngambil dari atas, kita baru bisa lihat data kelima ya setelah kita mengeluarkan data sekian banyak gitu ya. Tapi apakah ada kemungkinan ada bottom-nya? Mungkin aja, tergantung dengan programmernya. Nature-nya sih kita nggak akan tahu bottom-nya di mana ya. Apalagi kalau pakai link list ya. Kalau di sini mah enak ya, bottom-nya udah jelas. Jelas Jaya, kira-kira bottom-nya ini di mana Jaya? Di indeks pertama atau nomor 1? Ya, sudah jelas di nomor 1. Kalau di link list mungkin suatu saat kita butuh bottom. Ya, depend on requirement aja. Kalau di sini di kelas kita asumsikan kita menggunakan konsep ADT stack yang natural aja. Emang bottomnya di 1, kalau link list berarti endingnya di last gitu ya. Nah, karena kita nggak pakai link list, otomatis kita nggak butuh pointer last. Seperti itu. Ada lagi yang menanyakan? Ini hafalan dan ini akan menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan gitu ya di asesmen, di praktikum dan seterusnya. Ada yang ditanyakan? Aman? Oke, ini agak hafalan ya teman-teman. Semoga seiring waktu nanti kayak link list ya lama-lama hafal sendiri. Kita lanjut. Ini contoh ketika data sudah berisi semuanya jadi topnya 4. Nah, ini contohnya kalau dia udah berisi data dari U, L, E, T. Topnya ada di 4. Nah, apa aja sih primitive stack yang akan kita pelajari? Nah, dikit ya. Ya, dikit banget ya bandingin dengan link list kemarin. Wah, banyak banget. 12 dikali 3. Pertama, is empty. Function is empty akan memeriksa apakah sebuah stack itu kosong atau tidak. Nah, tebak-tebak buah manggis. Apa ciri dari stack itu kosong? Izin menjawab, Bu. Cuma kalau Boleh. sekarang nggak apa-apa, Ibu ya. Nggak apa-apa. Stack kosong kalau misal infonya tuh nggak ada sama sekali. Nah, itu kan bahasa manusianya. Sedangkan komputer itu hanya bisa melihat dari ini, dari si variabel ini. Apa sih cirinya? Variabel apa sih yang menjadi inti? Bu, kalau topnya 0, benar nggak, Bu? Topnya 0, Iya, kosong. 0. 0, bukan 0 ya. Angka. Ini Oke. 0. Ya, sip, betul ya. Tadi Mas Jaya ya, sama Mbak Putri ya.
Jadi benar, ketika kondisinya kosong. Nah, komputer kan nggak bisa menerjemahkan bahasa manusia. Berarti tugas programmer adalah mencari variabel apa sih yang menjadi ciri. Nah, cirinya itu di variabel top. Jadi kalau topnya 0, berarti dia kosong. Kalau topnya nggak 0, berarti dia tidak kosong. Itu cirinya. Kemudian, selanjutnya, function is full. Nah, apa sih ciri sebuah stack itu full? Topnya sama kayak ID Max. Good. Siapa ini? Zahra Amira, Bu. Oh, Zahra A. Betul sekali. Jadi, ciri dari stack itu penuh atau tidak ketika si topnya, isi dari topnya itu angkanya sama dengan ID Max. Tuh. Gitu ya. Itu isi dari function is full. Kemudian, kalau ada yang mau nanya boleh ya, langsung aja. Bu, mau nanya, Boleh? kalau misalkan array-nya mulai dari 0, berarti topnya dimulai dari -1 gitu ya? Betul sekali. Jadi kalau ada soal atau kalian nanti suatu saat kerja di tes menggunakan bahasa pemrograman yang starting point-nya -1, ya berarti starting point-nya 0, berarti kondisi kosongnya adalah -1. Oke, selanjutnya create stack. Nah, create stack ini apa sih, sama kayak kemarin ya, teman-teman. Create stack itu intinya kita hanya ngebuat, jangan dulu ke ilustrasi ya. Membuat si stack-nya itu jadi 0 aja. Kita assign dengan angka 0. Push dan pop. Apakah ini? Nah, push itu ada yang bisa nebak nggak? Jadi push pop ini nama dari proses insert yang kita sebut tadi, insert first dan delete first. Kira-kira mana yang insert? Push atau pop? Push. Kenapa? Kenapa push? Karena kalau pop kayak suara ngeluar. Nah, nggak tahu sih, Bu. Betul banget. Push itu kita mendorong data masuk ke dalam. Kalau pop itu adalah bunyi pop out. Itu kan pop out kalau ada di HP, blok pop out gitu ya. Pop up, sorry. Jadi push ini insert, ya, push ini insert, pop ini delete. Jadi kalian nggak akan lagi nemuin soal nanti insert first, nggak ada. Sudah pakai bahasa vocabulary stack. Push dan pop, ya. Ini masih bahasa natural banget gitu. Beda cerita ya, kalau kalian insert first-nya pun tak mengerti, ya mau dijelasin juga akan susah. Tapi bagi teman-teman, Bu, saya itu kayaknya udah give up deh yang CLO1. Jangan give up dulu ya, soalnya masih ada remedial, insya Allah di pekan 10 ya, masih ada remedial. Tapi kalau misalkan tetap, aduh kayaknya saya masih ini, Bu, kalau disuruh ngafalin atau memahami dari single, double, triple kok berat banget rasanya. Maka calo 2 ini kalian bisa starting dari 0 sebenarnya. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, di stack hanya ada insert first dan delete first. Jadi kalian cuma cukup, dan ini array pula, tuh kurang move on apalagi coba, kurang refresh dari mana lagi gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah terbawa dengan saya kemarin nggak ngerti gitu ya, udah nggak apa, kita mulai lagi dari awal. Tapi ini di array ya, itu kenapa mulai dari awalnya ini, karena di array ya. Nah, kayak ini contoh ilustrasi ini. Ketika kita punya primitif stack, kita apain, proses apa sih yang terjadi ketika kita memanggil? Simple ya, contohnya ini. S diassign atau sama dengan create stack. Artinya apa? Ya, kita membuat kayak manggil create list. Ya, jadi ini ada stack yang namanya S. Terjadilah seperti ini, S itu 2 stack, dan apa yang ada di kepala kalian, bayangan kalian adalah seperti ini. Ya, satu, ada array-nya dan ada top-nya. Nama array-nya T. Oke, ingat ini tipe bentukan. S itu tipe bentukan yang terdiri dari top dan T. Di mana T ini array. Kemudian is empty, dipanggil nih, is empty S. Ini function kan, is empty. Oh ya, salah nih ya. Ini harusnya output. Output is empty S. Dia akan mengecek apakah stack S ini kosong atau tidak. Ya, return-nya true karena kosong. Ya, karena saatnya ini topnya masih 0. Kemudian is full S dipanggil.
Yang keluar adalah false. Kenapa false? Karena top saat ini belum sama dengan IDX max-nya atau 4. Jadi returnnya false. Sama aja kayak di insert first kemarin kita cek kosong atau tidak. Bedanya karena array, kita ada cek full atau tidak. Kalau di linked list tidak bisa full, di array bisa full. Oke, kemudian, nah, apa sih artinya ini? Push S, P. Artinya, insertkan ke stack S data yang disimpan oleh variabel P. Oke, misalkan di variabel P ada huruf U. Artinya nanti huruf U akan masuk ke kemana? Nih, saya kasih versi awal nih ya. Ini ada P isinya U. Mau di-push. Apa yang kalian lakukan? U di-push kemana? Ke top. Kalau ke top, topnya 0. Aku di-push ke stack index ke 1. Nggak bisa. Kita ngoding kan nggak mungkin indeks 1, indeks 2. Masa ganti-ganti terus? Dimasukin ke top +1. Oke, Iya. ke top +1. Atau topnya kita update dulu boleh. Ya. Jadi U ini akan kita masukkan kan ke 1, betul. Tapi kan nggak selamanya ke 1. Apa sih ciri utamanya? Ini kuncinya. Topnya kita tambah 1 dulu. Ya kan kita selalu menambahkan di setelah top. Berarti hard topnya ditambah 1 dulu. Itulah lokasi yang tepat. Topnya kita tambah 1 menjadi 1. Berarti U posisinya ada di 1. Baru dia masuk ke sini. Setelah itu, selesai. Tapi hati-hati. Jangan lupa mengecek dia penuh atau tidak. Karena kalau dia penuh, nggak bisa di-push. Hati-hati ya. Kalau penuh nggak bisa di-push. Kalau kosong bisa di-insert. Ya, saya masih menemukan di kelas ini dan kelas yang satu lagi, ketika insert first, insert last, listnya kosong, mohon maaf list kosong, lebih dari 5 orang. Ya, mungkin panik kali ya. Sekarang natural aja ya, kalau Mr. Potato-nya kosong, mau diisi kan nggak apa-apa ya, kita happy. Tapi ketika Mr. Potato-nya kosong, pengen diminta sama temen, udah nggak bisa. Ya, gitu ya konsepnya. Oke, ini ya yang terjadi. Nah, sekarang saya tanya dulu, kita ulangi. Saya mau panggil lagi nih. Push S, P. Tapi P-nya isinya berganti jadi X. Coba ulangi lagi prosesnya. Topnya +1, Bu. Oke, berarti topnya +1. Jadi 2. Jadi 2. Baru X dimasukin X-nya dalam dimasukin ke top. indeks top. Hati-hati. Dimasukinnya kemana? Ke T kan? Indeks apa? Indeks top. Oke, jadi nanti nggak ada lagi pakai angka ya. Jadi memasukkan X pada array T indeks top. Indeks topnya 2 berarti dia di sini. Gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Push lagi P yang isinya R. Apa yang kita lakukan? Update top. Update topnya. Topnya diupdate jadi +1 3. jadi 3. jadi 3. Setelah itu T ke top dimasukin P. oke. T pada posisi atau indeks top ya. T pada indeks ya. Kalau kita memasukkan ke array kan harus tahu indeksnya. T pada indeks top ya, diisi dengan P, berarti R-nya masuk ke sini. Gitu. Hanya 2 itu tahapannya. Sekarang masukin lagi, push. P isinya Z. Kita update lagi. Ini jadi 4. Lalu kita masukkan si Z ke indeks top. Indeks topnya 4, berarti Z di sini. Apa yang terjadi kalau saya push lagi? P,
isinya I dengan kondisi yang seperti ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena is full-nya true. Oke, good. Jadi hati-hati teman-teman. Itu siapa yang ngomong? Saya kayak suaranya nggak familiar. Wendy kah? Iya, Bu. Oh, masih Wendy. Jadi itu hati-hati teman-teman ketika menginsert. Hati-hati kalau dia full. Kalau di linked list kan nggak ada full. Kalau di stack, Mr. Potato pasti ada fullnya. Ini contohnya ya teman-teman. Push S, key. Berarti push ke stack S, data pada variable key. Variable key-nya V, maka topnya kita update dulu, baru V-nya masuk. Ingat, masuknya di T. Ya, bukan di top, bukan di S. Ya, di T. T ada di dalam S. Oke. Kemudian kita pop. Apa sih pop tadi? Delete. Artinya, tolong hapus data pada stack S dan data yang di-delete simpan di variabel R. Ya. Kondisi awalnya gini. Salah. Mana ya yang enak? Yaudah ini aja deh. Jadi ini kondisi awalnya. Ini udah kondisi akhir nih. Oh, ini aja ya. Nah, bayangin ini variabel bukan key, ini R. Terus saya mau pop dia. Apa yang kita lakukan? Siapa yang kita keluarkan? Siapa? V. Si V-nya, Bu. T Iya. top. T indeks ke top. Good. Si V yaitu T indeks ke top. Berarti kita akan mengambil data pada T indeks ke top saat ini yaitu V dan kita masukkan ke variabel R. Berarti di sini sudah ada V. Setelah itu Topnya -1. Oke, good. Topnya kita kurangi 1. Karena sekarang V-nya udah dikeluarin. Tapi V masih ada nggak? Masih ada. Makanya kadang proses delete suka ditambahin, nggak cuma mengcopy, tapi juga menginsertkan data di top saat ini dengan 0. Ya, jadi nanti di sini tuh 0. Jadi kosong. Tapi nggak dinulkan pun nggak masalah. Ya, jadi depend on toh nanti juga komputernya taunya top saat ini ya 1. Terlepas di atas itu ada data, ya bodo amat. Pokoknya top saat ini 1. Kalau ada yang mau tanya boleh banget ya. Maaf, Bu. Jadi kalau misalkan udah di pop, terus nanti kita push lagi, nanti ke override gitu ya? Betul Si V. sekali. Karena ketika dia mau push, dia akan push di top plus 1. Top plus 1, 1 plus 1, 2. Di sini ada V, nggak masalah, timpa aja. Gitu. Akan Oke, di Bu. override. Bu, Oke. izin bertanya. Boleh. Misal kalau ada indeksnya udah ditentuin 5, Bu. Terus kalau kita mau nambah indeks bisa nggak, Bu? Nah, itu jeleknya. Sebenarnya gini, teman-teman. Stack itu adalah nama sebuah konsep operasi struktur data. Dia bisa diterapkan di array, bisa di linked list. Apa sih limitation array? Yaitu terbatas. Gitu. Apa bisa ditambah? Kalau Anda pakai dynamic array, tentu bisa. Selama Anda tidak men-setting ID max-nya angka tertentu ya. Tadi kan karena ada ID max dan is full kita bandingkan dengan ID max. So it's depend on the requirement gitu ya. Gimana Bu realita lapangannya? Ada realita lapangan mah suka-suka Anda. Mau ngoding pakai array boleh, mau pakai linked list boleh, mau pakai array dengan gaya ada bottomnya silahkan. Mau arraynya dinamis sehingga top maksimumnya bisa diupdate boleh. Kalau di ilustrasi di semester berapa tahun yang lalu gitu ya, stack ini diajarkan dengan dua mekanisme dua representasi, linked list dan stack. Namun dosen memutuskan untuk mengajarkan hanya menggunakan array saja. Kenapa? Karena stack harusnya sudah di luar kepala. Harusnya ya, di luar kepala teh lupa ya. Maksudnya udah hafal gitu. Nah, makanya yang stack ini pakai array, nanti yang Q kita balik lagi ke list. Boleh banget kalau kalian pakai dynamic array. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita mulai. Function is empty. Nah, dikasih sebuah stack namanya S, returnnya boolean. Spesifikasinya mengembalikan true jika stack kosong dan false jika tidak. Nah, teman-teman, ini yang harus hati-hati.
Tadi kita udah pelajari bahwa ciri dari array kosong itu topnya 0. Hati-hati, banyak banget yang menjawab S-nya lupa. Ingat, top ini emaknya namanya ini S1, salah lagi. Kita ganti aja ya. Nah, jadi nama stacknya nih S. S itu terdiri dari top dan T. Ketika kita mengecek dia kosong atau tidak, itu kan topnya. Nah, top ini ada di dalam rumah yang nama emaknya tuh S. Jadi jangan lupa pakai dot. S dot top. Double sama dengan, ini masih salah juga ya. Ini kayaknya harus saya catat deh. Ya, saya update dulu ke dosen-dosen lain. Oke, jadi kita lanjut, maaf. Jadi, if S dot topnya sama dengan 0, then return true, else return false, and function. Udah gitu doang. Nah, banyaknya nih, banyak yang keplesetnya di sini tuh lupa pakai S. Ya, langsung top aja. If top sama dengan nggak bisa, ya nggak bisa. Ya kalau ini diganti ST, ya ini juga harus diganti ST ya. Ini tidak ada hubungannya sama struktur data. Ini algoritma pengpro banget ya teman-teman. Karena link listnya nggak ada link listnya di sini. Oke, ada yang tanyain nggak dari sini? Masuk akal kan ya? Versi gampang algoritmanya tinggal return s.top, langsung perbandingan boolean. Nah, udah nih. Nggak usah pakai if-ifan. Nah, ini paling cepat nih. Nilainya sama dengan 1, 2, 3, 4 baris. Satu baris ini mewakili 4 baris yang di sini. Kok bisa, Bu? Ya, itu dia. Sekali lagi, ini Alpro ya. Di Alpro udah diajarin. Ini yang paling efektif. Tapi yang ini juga benar ya. Kalau kalian mau pakai yang if else mah enggak. Saya akan tetap menilai 100 benar. Ada yang tanyakan? Bu, untuk panah sama diganti sama return sama aja kan ya, Bu? Sama aja. Mau pakai panah keluar atau return boleh. Ada lagi? Gampang ya? Gampang. Kita lanjut. Kok ini senti lagi? Oh, enggak. Cuma ingin nunjukin kalau ini diterapkan terhadap sintak S2 gitu ya. Function is empty ini dipanggil dan diisi dengan sintak S2, maka yang terjadi returnnya false ya. Karena top saat ini bukan 0, tapi 3. Ya emang ya kelihatan ya, ini ada data ya. Tapi ingat sekali lagi, bukan kelihatan ada datanya, ralat nih. Yang kita lihat topnya. Selama topnya nggak 0, berarti dia nggak empty. Terlepas di dalamnya ada data. Kemudian is full. Nah, is full sama ya. Ini tinggal sama dengan aja. Typo. Jika s.topnya sama dengan IDX max. IDX max ini, Bu, kok IDX max ini muncul tiba-tiba ya? Nggak ada di parameter. Karena IDX max ini, masih ingat tadi variabel apa jenisnya? Masih ingat nggak Alpro? Global. Good ya, saya nggak naik atas ya, thank you. Siapa tuh yang ngomong? Kayaknya Zahra. Bener nggak sih dari suaranya? Ya, Bu. Ayo. Ya, itu variabel global ya, teman-teman. Jadi kita definisikan di awal. Jadi nggak perlu masuk parameter. IDX, max, Nmax, pokoknya sebuah konstanta itu jarang banget. Nggak perlu bahkan dimasukkan ke parameter ya. Apalagi parameter auto, dia nggak bisa dirubah soalnya. Ini ya, untuk is full. Kemudian, nah, gimana create stack? Nah, create stack-nya cukup seperti biasa. Ini function create stack-nya kebetulan. Ini saya, waduh, baterainya tadi mau bentar-bentar. Ini function, baru kali ini ya saya pakai slide. Makanya
ada beberapa typo nih ya. Jadi create stack itu bisa function, bisa prosedur ya. Akan mengembalikan sebuah stack yang topnya 0. Berarti kalau create stack seperti ini sebenarnya harus dihindari ya teman-teman. Create stack dengan empty parameter tuh harus dihindari. Tapi ya karena ini buat apa ya, knowledge aja, knowledge teman-teman. Ini contoh sebuah function tanpa parameter yang diminta untuk menghasilkan stack. Mengembalikan stack kosong. Ya udah, tugas kita apa? Udah punya belum variable stacknya? Belum, ya udah bikin di kamus lokalnya s.2stack. Kemudian untuk membuat stacknya kosong tinggal kita nolkan topnya. Ini banyak juga yang tisoledat ya. Bahasa Sunda tisoledat, bahasa Indonesia itu kepleset tangannya ya. Lupa pakai s dot. Ya, ingat top ini anaknya s. Biasanya dengan 0, jangan lupa kali ini function kita return si s-nya. Jadi intinya menolkan top dari si stack-nya. Kalau di sini stack-nya dibuat oleh kamus lokal, boleh. Kalau nanti di prosedur, biasanya di parameternya udah ada nama stack-nya. Sama kayak create list. Kalau ada yang mau nanya, langsung ngomong aja ya. Oke, sekarang masuk ke prosedur inti dari inti. Jadi kalau nanti assessment pasti keluar. Push. Entah kalian dapat push-nya, entah kalian dapat pop-nya, entah kalian dapat queue insert-nya, atau bahkan semuanya keluar ya, kita nggak tahu. Jadi prosedur push ini, seperti biasa, kalian akan diberikan si stack-nya, ini nama stack-nya, kemudian kalian akan diberikan data yang akan diinputkan. Biasanya kalau di link list, P itu pointer, kalau di sini info type ya. Makanya saya jarang pakai P, karena kalian suka ketuker gitu ya. Jadi saya ganti ini dengan data aja, gitu ya kadang. Tapi sekali lagi, karena struktur data ini diasumsikan sudah lulus Alpro Pengpro, maka harusnya perubahan parameter tidak menjadi masalah. Ya. Makanya saya jelasin sambil saya bantu refresh nih function prosedurnya. Initial state terdefinisi stack S yang mungkin kosong atau mungkin penuh. Nah, ini baru ya, mungkin penuh karena dia menggunakan array. Dan sebuah info type di variable P. Bayangin, jadi ada P, ada isi datanya, dan kalian punya stack S. Stack ini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua ya. Kalau yang serem, kalau dia penuh, nggak bisa diapa-apain. Kalau dia nggak penuh, gampang. Kita tinggal isi, seperti konsep yang tadi. Jadi, pertama kita cek dulu if, kita panggil function is full, kita kasih nama stack yang akan diperiksa, karena di sini namanya S, berarti di sini S. If is full S, then output stack penuh. Oke, else berarti dia nggak penuh. Ya, kalau Mr. Potato-nya nggak penuh, boleh dong diisi. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita update dulu stop-nya. Hati-hati ya. Dari tadi saya biarin tuh nyebut kata top ya, karena belum masuk ke sintaks. Sekarang nggak bisa lagi nyebut top ya, harus nyebut nama stack-nya dulu. Jadi stop kita akan assign dengan stop sebelumnya di +1. Atau boleh juga pakai stop ++, boleh. Baru kemudian ini juga typo ya. S. Nah, memasukkan data ke array, pertama kita sebut S-nya dulu. Kemudian si T-nya, S.T, makanya ini S.T. Kemudian, karena ini array, harus pakai indeks. Indeksnya ke berapa? Nggak boleh nyebut angka, karena kita udah sepakat, kita akan memasukkan ke top update saat ini. Ya, top terbaru. Ini S.top. Ini typo juga nih slide-nya ya. Harusnya S.top. Karena top nggak bisa disebut, ada emaknya ya. S.top diassign dengan P. Jadi ini sintaknya udah selesai. Itu prosedur push, teman-teman. Wah, dikit banget ya. Ada yang tanyakan? Kalau Bu, saya mau tanya yang create stack yang tadi. Itu kalau misalkan di soal berarti menggunakan parameter ya, Bu? Lebih baik menggunakan parameter. Biasanya nanti di sini tuh ada S.2 stack. Jadi ini tinggal hapus. Nah, gitu. Nggak perlu bikin Terima lagi. kasih, Bu. Sama-sama. Oke, itu untuk prosedur push ya. Sama ya, nature-nya. Kenapa dia ngeblur ya? Oh, udah. Prosesnya sama dengan yang tadi kita lakukan ya.
Update topnya baru, update stopnya, kemudian kita masukkan ke dalam ST-nya, ya, ST-nya pada posisi stop, pada posisi stop. Ini s.top. Kok hilang ya coretan saya? Oh, di sini. Oke, kemudian ini sebenarnya slide-nya aslinya PPT kayaknya, saya curiga. Ini PowerPoint, animasi, makanya ada duplikat-duplikat. Sekarang prosedur POP. Ya, prosedur POP. Seperti biasa, POP itu menghapus. Kalau menghapus, kita periksa dia kosong atau enggak. Bukan full. Ya, karena kalau dia kosong, apa yang mau dikeluarkan ya? If is empty S, berarti if is empty ini menghasilkan true. Gitu ya. Bu, boleh nggak is empty S sama dengan true? Boleh, tapi itu nggak efektif. Ya, karena is empty ini sudah menghasilkan boolean, maka nggak perlu lagi dibandingin, teman-teman. Jadi langsung aja. If is empty S, true, then stacknya kosong. Artinya nggak bisa dihapus. Nah, kalau di pop itu, teman-teman, dikasih S, stack, dan P-nya itu output bentuknya. Karena ya dia akan menerima data. Kemudian, seperti biasa, kita akan masukkan, saya kasih contoh yang ada data aja. Nah, ini ya. Maka yang kita lakukan adalah kita akan mengambil data. Karena mengambil data berarti di mana lokasi data? Di s.t. Ya, makanya s.t. Yang kita mau simpan di sini tuh berarti P dulu di assign dari s.t pada posisi top. Ya, yang kita ambil kan yang paling atas. Berarti pada posisi s.top. Kemudian setelah T-nya masuk ke sini, top-nya kita update. Berarti s.top kita assign dengan s.top min 1. Atau s.top min min. Boleh. Sekarang top-nya jadi 1. Ini proses pop. Kalau dia kosong, ini tidak dilakukan. Paling teman-teman nanti effortnya adalah mengubah. Bagi yang nggak fokus hari ini, sebenarnya kalau nggak fokus hari ini itu sayang. Kenapa? Sengaja saya bikin online, karena biar bisa rekaman ini bisa di-play lagi. Karena biasanya sebenarnya mahasiswa yang nggak bisa jawab ini lebih karena nggak fokus saja. Padahal gampang. Tapi karena nggak fokus memerhatikan, akhirnya kebawa-bawa sama link list. Nah, itu hati-hati kebawa-bawa sama link list. Ya, ada pointer lah, ada apa, ada while, ada nggak butuh while di sini. Push pop tidak ada while sama sekali. Ya, makanya kenapa jauh 2 nilainya seharusnya lebih baik. Ini untuk pop yang tadi ya. Udah deh teman-teman, terima kasih. Coba ya Allah. Kuliahnya cepet banget ya. Ada yang mau ditanyakan terkait stack? Ada? Aman? Aman? Aman, Bu. Siap, ada. Oke, teman aman ya insya Allah. Nah, nanti Q, teman-teman, Q lebih mudah lagi. Q itu, ada yang tahu kalau Q insert apa, delete apa? Insert last, delete first. Good. Siapa itu? Katelia, Bu. Catelia. Ini suaranya emang mirip-mirip ya, merdu-merdu. Catelia. Kayaknya nulisnya. Oke. Ya, betul. Kalau Q nanti insert last, delete first, dan menggunakan link list enaknya tuh. Jadi kalian nggak perlu lagi ingat-ingat, oh s.top, oh kurung siku, dan bla bla bla. Makanya cuma diajarin dalam waktu 2 pertemuan aja sebenarnya ya. Sisanya itu latihan. Terus apa sih manfaatnya kita belajar stack dan queue? Kalau queue teman-teman udah tahu ya penerapannya di mana? Di antrian. Anda ngoding aplikasi antrian BPJS. Anda bikin aplikasi antrian pada
rumah sakit ada ya antrian, tapi priority queue, macam-macam queue nanti ada di sana. Tapi pada prinsipnya kalau queue jelas akan diterapkan ketika ada masalah yang harus menerapkan dengan konsep antrian, mengantri. Maka kita langsung ingat, wah saya udah bikin ADTQ, pakai aja. Terus kalau untuk kasus, contohnya, menurut teman-teman, saya mau tanya, stack ya, teman-teman, bukan stuck. Stuck itu STUCK, stack ya. Stack itu kira-kira kalau di dunia nyata itu kasus apa ya yang menerapkan prinsip stack? Ada yang tahu? Kapan kita teman-teman pernah melihat timeline kalian atau postingan Instagram kalian? Timeline lah yang simple, status, update status, atau Twitter. Status yang paling pertama kalian buat ketika buat akun, ada di paling atas atau paling bawah? Bawah. Paling bawah. Nah, itu contoh konsep stack diterapkan. Dan kalau tapi tidak konsep hapus ya, karena pada Twitter itu atau sosmed kita bisa menghapus data manapun. Sebenarnya itu ada di operating system. Ya mungkin kalian nanti belajar di SysOp, round robin namanya, algoritma round robin menggunakan konsep stack. Tapi yang paling sering kita rasakan itu yang queue, antrian. Nanti kita belajar. Dan sama queue juga bentar doang. Kenapa? Ya tadi kita hanya belajar create queue, create element, insert last, delete first, dan itu nggak belajar lagi ya. Kita cuma mengubah vocabulary aja. Di queue juga nanti sama, nggak ada kata insert last, adanya enqueue. Di queue juga nggak ada yang namanya insert first. Vocabulary-nya adalah delete first, tapi DQ, NQ, DQ namanya. Di queue nggak ada tuh yang namanya first dan last, adanya head dan tail, ya, kepala dan ekor. Firstnya head, tail itu artinya last, ekor atau tail itu last ya. Cuma ganti vocabulary itu aja teman-teman. Makanya Jawa 2 ini apa? Mudah insya Allah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman sudah tahu manfaatnya. Dan sebenarnya slide ini kalian bisa akses juga di LMS, dan ada beberapa kasus yang akan kita bahas besok. Yang seru tuh besok ya, karena kalian akan tahu kasus-kasus, contohnya yang besok akan kita terapkan adalah konversi ekspresi matematik algebra, aljabar ya. Tenang-tenang, kita tidak akan mempelajari aljabarnya, tapi kita membantu orang-orang matematikawan, bahkan orang-orang yang nggak ngerti konversi ekspresi matematik dengan skill coding kita, memanfaatkan stack. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Presensinya silahkan ketikkan NIM di komen sampai sebelum saya close meeting ini. Silahkan. Nama NIM, sorry jangan NIM doang, nama NIM. Gak usah. Kenapa ribet ya? Saya mau panggil aja deh, biar tahu nih siapa yang lagi on, siapa yang nggak on. Ntar ya, saya panggil. Nggak apa-apa ya teman-teman, nggak on juga. Udah online gitu. Tapi hati-hati nih teman-teman yang suka nggak on pas online. Makin ke atas makin banyak mata kuliah online soalnya.
Hmm. Dan akan terlihat besok siapa yang nggak on pas kita tanya jawab. Besok saya nggak akan ulang dari awal ya. Besok materi besok saya langsung ke penerapan dari stack dalam kasus-kasus. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar di awal, ada slide-nya, sangat dipersilahkan. Sekali lagi reminder ya teman-teman, tanggal 2 kemungkinan besar asesmen. Nah, saya buka dulu presensinya sambil azan juga ya. Yang udah ngisi di chat jangan kabur dulu ya, nanti dikira nggak hadir. Oke teman-teman, izin saya panggil ya. Afifuddin, Hadir, Bu. Putri ada, Tegar, Hadir, Bu. Denis, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Marciano, Hadir, Bu. Zahra Z, Hadir, Bu. Yohanes, Hadir, Bu. Aura ada, Hadir. Muhanas, Hadir, Bu. M. Hazim, Hadir, Bu. Muhammad Zaki, Hadir, Bu. Yesi, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Zuhair, Hadir, Bu. Muhammad Yasir, Hadir, Bu. backsoundnya keren ya, Justinus, Wendy ada, Gagas, oke, Rangga, Hadir, Bu. Rangga kan ya? Ya, Bu. Oke, Muhammad Rafi, Hadir, Bu. Zahra A, Hadir, Bu. oh iya hadir tadi ya, Maulana Cahya, Muhammad Irsyad,
Hadir, Bu. Azrian, Hadir, Bu. Maulana Cahya ada? Azrian, Azrian hadir, Bu. Risat, Hadir, Bu. Catelia, Hadir, Bu. Gusti Raka, Hadir, Bu. Andi, Hadir, Bu. Akil, Muhammad Akil, Hadir, Bu. Syahrul, Syahrul, Hadir, Bu. Khairani, Hadir, Bu. Jevon, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Jaya ada, Raffi, Ainul, oke, Pradipa. Hadir, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Izin saya end meetingnya ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.